Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup yang terpenting, bukan seberapa banyak kita melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi seberapa besar dan seberapa tulus kita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Siapa yang melakukan di dalam ketulusan dengan cinta yang luar biasa, ia menemukan sukacita di dalam kemuliaannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga dalam gereja kudus-Mu agar selalu setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, sikap rendah hati dan senantiasa bersyukur serta mengingat Tuhan di dalam kegembiraan kita adalah sikap keutamaan sebagai orang beriman. Sebagaimana diteladankan oleh Raja Daud yang tertulis di dalam kitab kedua Samuel. Daripadanya kita bisa belajar di hadapan Yang Maha Kuasa, agar kita tetap senantiasa rendah hati di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah keberhasilan atas usaha yang kita lakukan. Keberhasilan itu terjadi karena Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang membiarkan semuanya itu terjadi di dalam ketekunan, kesetiaan, dan sikap kebijaksanaan kita. Maka Anda dan saya serta kita semua senantiasa diajak untuk bersikap rendah hati. Sikap kerendahan hati adalah salah satu langkah untuk senantiasa menjadikan kita bersukacita di dalam menapaki persiaran hidup kita. Di dalam Injil suci hari ini sangat menarik untuk kita perhatikan, berbicara mengenai cahaya dan juga ukuran. Cahaya itu begitu dekat dengan kita. Ketika ada cahaya membantu Anda dan saya serta kita semua untuk melihat jalan mana yang baik dan jalan mana yang tidak baik. Cahaya juga menghantarkan banyak orang untuk datang dan melihat kebenaran yang sejati. Dalam Injil suci menurut Markus hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa kita diciptakan baik adanya. Tuhan sudah memberikan kemampuan dan anugerah yang begitu istimewa. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan kepada kita justru berhenti di dalam diri kita hanya karena sikap egois kita, sikap malas kita, sikap sombong kita yang hanya senang mengejar apa yang menjadi ambisi pribadi kita. Berbicara mengenai cahaya, Anda dan saya serta kita semua diingatkan agar di dalam talenta kita, di dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kita, kita mampu menjadi cahaya yang menghantar sesama kita kepada Tuhan, yang menghantar sesama kita kepada kemuliaannya. Bukan hanya menghantar kepada diri kita dan taat serta hormat kepada kita, tetapi mestinya semakin membuat banyak orang hormat, rendah hati di hadapan Yang Maha Tinggi. Pada poin yang kedua berbicara dengan ukuran. Jelas di sana dikatakan oleh Yesus dengan tegas, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu. Ketika Anda mengkritik,
ketika Anda mengevaluasi, ketika Anda menghakimi, Anda, saya, serta kita semua berbuat untuk orang lain, mestinya kita pakai juga untuk mengukur seberapa baik kita, seberapa baik Anda, seberapa baik saya di hadapan kebenaran yang objektif. Jangan sampai kita hanya pandai mengkritik orang lain, jangan sampai kita hanya mengevaluasi, menyalahkan dan menunggu orang lain berbuat salah, tetapi kita tidak pernah mau melakukan sesuatu. Tetapi ketika orang lain menunjuk Anda, saya, serta kita semua, kita mulai mencari-cari alasan agar kita tidak ditunjuk dan diberikan tanggung jawab. Tetapi ketika diberikan kesempatan untuk mengkritik, mengevaluasi, seolah-olah kita harus jadi orang yang pertama berkata dan jadi orang pertama yang boleh membenarkan diri. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada penutup perikop dari Injil suci menurut Markus hari ini, jelas di sana dikatakan, karena siapa yang mempunyai akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil. Perikop ini, pada kalimat ini mau mengatakan dan menegaskan bahwa Anda dan saya serta kita semua sudah dibekali dengan sesuatu yang cukup untuk mewartakan kemuliaan Allah. Tetapi mengapa Anda dan saya serta kita semua seringkali tidak mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tidak mau menjadi saluran berkat Tuhan hanya karena malas, hanya karena mungkin tidak ada yang menguntungkan. Di dalam pelayanan mungkin tidak menguntungkan secara materi, tetapi beranikah Anda dan saya serta kita semua mengejar kesucian, mengejar kemuliaan Tuhan, dan membiarkan keselamatan dirasakan oleh banyak orang? Beranikah kita sebagai orang beriman untuk senantiasa rendah hati, untuk senantiasa bermawas diri? Karena yang penting di hadapan Tuhan bukan seberapa banyak kita melakukan perbuatan baik di dalam persiaran hidup kita, tetapi berapa besar cinta yang kita berikan dari setiap tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan yang kita lakukan. Keikhlasan, ketulusan, kerendahan hati senantiasa membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Bukti dari cinta tidak melulu diungkapkan di dalam keromantisan kata dan tindakan berupa bunga, coklat, maupun sesuatu yang membahagiakan. Tetapi cinta juga berbicara dan menuntut suatu pengorbanan dan keikhlasan yang berani merajut luka menjadi penuh makna dan penuh sukacita, penuh kebenaran yang sejati. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk berani, rela terbakar demi sebuah cahaya, rela meleleh demi nyalanya api itu yang membawa terang bagi setiap orang pada keselamatan yang Tuhan janjikan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.